ini harusnya ini ada launching resminya, tapi saya masih lagi pas di Serpong jadi nggak bisa ini. Tapi intinya ini kita mau mulai lagi webinar kita seri 01 nih, dan yang memulainya ternyata dari kelompok riset Bu Reni dengan guest hostnya kita apa bintang tamu kita Bu Sophia Lestari ya. Eh, Terima kasih Bu Sophia Lestari ini dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer ya, dari Pak Sulaiman ya. Saya Ya, udah sempat kontak-kontak juga. Terima kasih, dan saya rasa ini perlu didukung ya, mungkin teman-teman juga, jadi apa namanya, kolaborasi antar tidak hanya di internal tapi juga antar PR, bahkan mungkin antar OR ya. Mungkin itu akan lebih apalah, lebih bisa berkiprah ya. Mungkin kalau kalau nggak salah kita ingat waktu terakhir kita webinar juga kita dengan ada OR kesehatan ya, mengangkat tema apa, tumbuhan air ya, dengan tumbuhan air itu bisa untuk pangan atau obat-obatan. Nah, itu mungkin salah satu ya, mungkin kedepannya kita tidak hanya di internal tapi kita bisa dengan kolega-kolega di luar pusat riset teknologi dan sumber daya air. Kalau nggak salah ini Bu Dr. Sophia Lestari ini dari kerjasama dengan Bu Reni ya, iya dengan betul Pak. apa, Nagoya University ya. Ya Ya betul. mudah-mudahan ini bisa lancar. Kemudian pada hari ini kalau saya baca judulnya tentang aplikasi of the multi-parameter phase array weather radar for monitoring extreme rainfall in Indonesia. Nah, ini juga mungkin salah satu apa namanya tuh tool ataupun eh, salah satu metode ya untuk mengkaji atau apa namanya mendeteksi terutama ekstrim ya, rainfall ekstrim ya. Ini menarik sih menurut saya, ini nanti bisa kaitkan dengan di tim kita, di KRS kita yang kebencanaan ya, tempatnya Pak Iwan, tempatnya Pak Ayus, ya terutama juga tempatnya Bu Reni ya, bencana hidrometeorologi. Nah, ini mungkin salah satu apa namanya eh, kajian yang bisa mendukung apa namanya, bisa early warning system mungkin ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail ya. Tapi saya pikir dalam hal ini mungkin kita perlu juga melihat jangkauan atau apa ya, radar itu ya mungkin perlu berapa kerapatan, saya nggak tahu ya, atau mungkin validasinya untuk apa namanya, karena data kan tetap harus ada validasi. Kemudian juga apa namanya ya, kalau dengan peralatan ini kan nanti kaitannya dengan pemasangan atau instalasi infrastruktur dan lain-lain ya, mungkin seperti apa. Dan tentunya saya harap bisa dimanfaatkan data-data ini untuk menjadi semacam early warning system lah, terutama untuk banjir ya, banjir ataupun erosi. Dan biasa kita langganan kalau pas musim-musim banjir ini ada ya yang jadi minta nanya dari media sosial atau dari apa namanya apa press ya. Jadi mungkin itu kedepannya kita bisa juga apa namanya merespon ya dengan kajian-kajian yang sudah dilakukan. Eh, Baik, sekali lagi terima kasih Bu Dr. Sofian Lestari atas waktunya untuk sharing dengan kita semua. Mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak lagi kolaborasi yang kita bisa lakukan. Dan Bu Reni sebagai moderator ya, mudah-mudahan bisa nanti saya titip untuk mengkawal ya. Mungkin saya izin nanti saya mungkin akan nyimak, tapi nanti setelah setengah sebelasan mulai ada acara, mungkin saya izin off nanti. Tapi Bu Reni mohon bisa dikawal sampai selesai ya. Ya Pak. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan apa namanya sesuatu yang baru ya, untuk menjadi apa namanya menambah wawasan juga buat ibu bapak semua, dan juga nanti mudah-mudahan diskusinya hangat ya, bisa saling interaksi dengan baik. Baik, tidak berlama-lama, selanjutnya saya serahkan waktunya ke Bu Reni. Silakan Bu Reni. Terima kasih Pak Kapus. Mohon izin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, Assalamualaikum. ya, terima kasih banyak Pak Kapus, kemudian Bapak Ibu yang hari ini bisa hadir secara online di webinar. Berarti ini seri pertama ya Pak di tahun 2025. Betul, betul. Jadi di hari ini kebetulan keris kami mengundang salah satu kolega yang memang sudah sering bekerja sama
melakukan riset bersama dan kebetulan sekarang beliau ini sedang postdoc di Nagoya University. Jadi, untuk seri webinarnya ini diambil judul, The Application of the Multi-Parameter Phase Array Weather Radar for Monitoring Extreme Rainfall in Indonesia. Jadi sedikit mungkin, biodata beliau. Jadi, Dr. Sophia ini lulus dari ITB di 2006. Mungkin nanti kita presentasinya, dalam bahasa Indonesia saja ya, jadi supaya lebih mudah juga untuk diskusinya. Jadi beliau ini lulus di 2006 dari ITB, kemudian, risetnya memang terkait dengan meteorologi, yaitu IOD, Indian Ocean Dipole, terhadap rainfall di Indonesia. Kemudian bergabung di BPPT dulunya, di 2009, dan setelah itu melanjutkan master 2014, lulus dari Universitas Indonesia, kebetulan waktu itu di ilmu lingkungan. Jadi mungkin, di seniornya Pak BHS ya, di ilmu lingkungan UI, topiknya terkait dengan urban heat island dan, untuk pengaruhnya juga terhadap extreme rainfall. Jadi memang dari sejak awal, beliau ini banyak berkecimpung dengan extreme rainfall di Indonesia maupun di Jakarta dan sekitarnya. Lalu di 2021 lalu, lulus dari University of Melbourne, terkait dengan variability dari rainfall ekstrim, di wilayah Indonesia juga, dan waktu itu memang sudah menggunakan radar cuaca, milik BPPT awalnya, tapi radar cuaca lama ya, jadi single polarization radar. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kemudian di 2024 yang lalu, beliau melanjutkan postdoc di Institute of Space Earth Environmental Research, ISEE, Nagoya University, dan di sini lebih fokus lagi ke weather radar, tapi weather radarnya yang canggih, yang sekarang mungkin yang paling canggih lah ya. Jadi tidak hanya multi parameter, tapi juga dengan aplikasi-aplikasinya yang nanti bisa digunakan dalam berbagai bidang. Nanti beliau akan menjelaskan secara detail apa saja yang bisa kita peroleh gitu ya, kita manfaatkan dari teknologi weather radar ini. Jadi mungkin itu sekilas, kalau misalnya dilihat di Scopus juga tulisannya sudah banyak, kemudian H-index-nya juga sudah tinggi, jadi nanti bisa sambil dicek-cek sendirilah ya. Mungkin langsung saja, Ibu Sophia apakah sudah siap? Sudah Ibu Reni. Ya. Panggilannya jadi susah ya? Oke, Iya. ya sudah. Iya. Baik, silahkan langsung aja kita mulai. Iya, saya share screen. Sudah terlihat ya, Ibu Reni? Sudah. Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Luki selaku Kepala Pusat Pusat Riset Limnologi yang telah memfasilitasi dan mengizinkan saya untuk presentasi saat ini, Pak. Kemudian Ibu Reni juga terima kasih sudah membantu mempersiapkan presentasi saya. Jadi kali ini sebenarnya MPPAR atau Multi Parameter Phase Array Weather Radar itu belum ada di Indonesia. Jadi revisi saya judulnya sedikit. Jadi di sini monitoring curah hujan ekstrim secara umum, terutama di Jepang gitu. Dan saya juga ingin menjelaskan potensi penggunaan cloud profiling radar dari satelit EarthCare yang baru saja rilis Mei 2024 lalu, yang bisa kita manfaatkan juga untuk mengamati pergerakan awan yang bisa digunakan untuk mitigasi
bencana hidrometeorologi juga. Nanti akan saya jelaskan secara singkat saja terkait CPR ini. Nah, baik. Nah, secara umum gambaran yang ingin saya jelaskan adalah saya ingin menjelaskan dulu bagaimana sebenarnya curah hujan ekstrim di Indonesia dan faktor apa saja yang bisa mempengaruhi. Baik data apa saja yang bisa kita gunakan, data observasi, kemudian bagaimana model memperkirakan curah hujan di Indonesia. Nah, kemudian kita akan bergerak ke bagaimana kemampuan curah hujan ditangkap oleh weather radar atau radar cuaca dalam mengestimasi curah hujan. Kemudian lanjut akan dijelaskan basic tentang radar cuaca, kemudian MPPAR, secara umum juga sistem hardware-nya bagaimana, kemudian bagaimana keuntungan yang menggunakan data radar, dan lain sebagainya. Bagaimana juga aplikasi MPPAR ini yang sejauh ini dapat digunakan di Jepang, terutama terkait dengan memperkirakan ketinggian permukaan sungai. Itu saya pikir ini penting untuk Ibu Bapak sekalian peneliti di limnologi. Bagaimana data ini bisa mendeteksi curah hujan, banjir, dan puting beliung atau kita sebut dengan small hurricanes ya di Indonesia. Nah, yang keempat kita ingin melihat bagaimana potensi kolaborasi untuk maritim kontinen dari segi limnologi yang terkait dengan bencana hidrometeorologi. Dan yang terakhir saya ingin menjelaskan kemampuan CPR, yaitu satelit yang pertama kali bisa menghitung dual Doppler radar di seluruh dunia. Ini baru pertama kali. Secara umum, curah hujan di Indonesia itu sangat tinggi dibandingkan negara lain atau wilayah lain karena Ibu Bapak mungkin tahu bahwa kita terletak di ekuator, tentu saja curah hujan yang ditangkap sangat tinggi, dan lebih banyak matahari yang kita peroleh sehingga penguapan juga akan terus-menerus terjadi. Nah, sejak tahun 80 curah hujan di kita, curah hujan ekstrim semakin meningkat. Contohnya tahun 2020 kita mengalami banjir yang sangat besar dan berasosiasi dengan curah hujan harian yang sangat tinggi. Dan ini adalah tertinggi sepanjang sejarah. Menurut BMKG 377 mm per day atau per hari. Nah, ini data dari satelit, kita sandingkan GSMAP, data dari satelit Jepang. Kalau kita lihat di sini, ini kayaknya bergerak ya, seharusnya lebih gerak ke sini, maaf. Warna merah itu curah hujannya tinggi dan bersamaan pada saat itu, gitu. Nah, 2025 saya juga melihat berita bahwa ternyata kita juga mengalami curah hujan tinggi di Jakarta dan terlihat di GSMAP juga, Ibu Bapak, curah hujan tingginya. Nah, pada saat itu juga kita mengalami curah hujan yang tinggi kurang lebih 184 sampai 200 mm per hari berdasarkan BMKG. Jadi memang ini yang memang kita tidak bisa pungkiri selain dari mungkin suboptimal infrastrukturnya, tapi juga memang curah hujan yang kita tangkap juga sangat tinggi. Menurut BMKG di atas 150 mm per day itu adalah sudah di atas normal. Jadi memang curah hujan di kita itu semakin ekstrim, semakin sering, dan intensitasnya juga semakin tinggi. Kemudian sebenarnya apa saja yang mempengaruhi curah hujan atau cuaca di Indonesia? Nah, ini adalah secara garis besar yang bisa mempengaruhi cuaca di Indonesia. Yang paling utama adalah monsun. Monsun itu kita sebut biasa dengan angin. Nah, monsun itu yang paling utama karena apa? Karena dia bisa membedakan cuaca atau musim di Indonesia. Bukan cuaca, maaf, musim di Indonesia, yaitu musim basah dan musim kering. Nah, selain monsun, ada juga faktor skala besar lainnya seperti Madden-Julian Oscillation. Madden-Julian Oscillation itu jadi pergerakan awan dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik. Jadi awan bergerak terus ke timur dan dia bergerak ke timur, dan itu bisa mempengaruhi tingginya curah hujan juga di Indonesia, terutama ketika MJO-nya bergerak atau tepat di atas Indonesia. Nah, apalagi ENSO dan IOD. ENSO itu jadi semacam peningkatan suhu permukaan laut dari rata-ratanya yang juga bisa menyebabkan curah hujan tinggi atau rendah di Indonesia. Sama dengan IOD, cuma ini kasusnya terjadi di Samudra Hindia. Nah, CHANCE juga sama, biasanya terjadi pada saat musim basah. Curah hujan kita tinggi itu biasanya dipengaruhi oleh CHANCE dan MJO. CHANCE itu semacam
seruak dingin itu jadi udara dingin yang tiba-tiba bergerak dari Siberia bukan nembus ya, trans-ekuatorial. Jadi dia menembus ekuator ke Jakarta pada umumnya atau ke Indonesia yang menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Nah, ini juga sangat mempengaruhi curah hujan. Dan yang paling penting di Indonesia itu kita dipengaruhi juga oleh sirkulasi lokal. Sirkulasi lokal itu apa? Jadi Indonesia itu memiliki kompleks topografi. Jadi selain memiliki banyak gunung, steep topografi, gunung yang ketinggiannya sangat tinggi, ada yang middle atau menengah, tiba-tiba ada yang lowland atau daratannya rendah, kemudian dekat dengan laut, selat dan lain sebagainya. Hal itu yang menyebabkan cuaca juga berubah-berubah karena artinya jadi selain skala besar, sirkulasi lokal juga mempengaruhi. Oleh karena itu prediksi cuaca di Indonesia itu sangat sulit jika kita bandingkan dengan prediksi cuaca di lintang tinggi. Karena lintang tinggi kan secara umum daratan besar. Nah, kalau di kita itu selat-selat, pulau-pulau kecil, jadi sangat sulit untuk diprediksi gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu kemampuan radar dalam memantau curah hujan. Ini data radar di Jakarta dan sekitarnya di sini. Nah, kita lihat warna biru ini adalah pergerakan hujan dari barat ke timur yang bisa ditangkap atau dipantau oleh radar cuaca BMKG. Saat itu kita melihat curah hujan bergerak ke arah timur dan bertepatan dengan yang tadi saya sebut dengan fenomena MGO. Jadi pada saat itu curah hujan tinggi bergerak ke timur bertepatan dengan bergeraknya awan akibat MGO dari barat ke timur. Jadi radar memiliki kemampuan untuk melihat itu yang mungkin satelit karena resolusi spasialnya terlalu besar sulit untuk menangkap hal tersebut. Nah, kemudian ini data curah hujan dari satelit TRIM. Ini juga data model, kemudian kita bandingkan bagaimana kemampuan model menangkap curah hujan secara harian dari pagi sampai dengan pagi lagi atau subuh. Nah, kita lihat pagi hari di sini curah hujan di darat rendah, nah tapi banyak atau tinggi di sekitarnya. Bisa mungkin ditangkap oleh model. Kemudian pada saat sore hari, curah hujan tinggi bergerak ke daratan di sini, dekat dengan coast terutama. Kemudian model kurang bisa menangkap curah hujan tinggi di sini. Namun di sekitar barat, model bisa menangkap. Nah, kemudian pada malam hari harusnya curah hujan tinggi bergerak ke daratan, tengah-tengah daratan, namun model underestimate itu jadi menangkap intensitas curah hujannya lebih rendah daripada aslinya. Artinya radar kurang bisa menangkap curah hujan pada saat malam hari, kemudian pada subuh atau pagi hari bergerak lagi curah hujannya tinggi di sekitar coastal atau pesisir dan radar tidak bisa model tidak bisa menangkap. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa model itu sulit untuk mengukur atau mengobservasi curah hujan di Indonesia secara umumnya karena kemampuan model itu terbatas dari segi resolusi spasial dan temporalnya. Yang kedua, model data observasi yang kita bisa input atau masukkan ke model tersebut juga memiliki resolusi waktu mungkin yang cukup rendah sehingga model tidak bisa merepresentasikan dengan baik curah hujan yang terjadi dalam keadaan sebenarnya. Jadi itulah yang menyebabkan sangat sulit memprediksi curah hujan di Indonesia. Lalu bagaimana penakar hujan dalam memantau curah hujan? Penakar hujan atau rain gauge yang dipasang di stasiun-stasiun BMKG. Waktu itu saya menggunakan data stasiun BMKG, penakar hujan di permukaan, dan saya mengambil 3 lokasi yang mewakili gunung, kemudian di daratan dan di kat pesisir. Nah, ini yang warna-warna di sini terkait dengan lokasi di sini di peta. Kemudian ini curah hujan ekstrim pada saat ENSO dan IOD. Bar chart atau yang warna abu-abu ini adalah curah hujan rata-rata. Nah, yang warna merah adalah curah hujan pada saat La Nina, yang ini pada saat negatif IOD, yang biru pada saat El Nino, dan yang biru di sini pada saat positif IOD.
Nah, tolong perhatikan ketika garis ini di atas bar chart-nya. Nah, kita lihat yang warna merah pada saat La Nina, curah hujan ternyata lebih tinggi daripada normalnya dari bar chart-nya. Artinya apa? Pada saat La Nina curah hujan ekstrim tinggi, begitu juga pada saat negatif IOD. Nah, pada saat warna biru di sini terlihat bahwa curah hujan ekstrimnya lebih rendah daripada rata-ratanya. Rata-rata itu yang bar chart ini. Jadi artinya memang secara umum IOD positif dan El Nino, mungkin teman-teman peneliti sudah tahu El Nino menyebabkan keringan dan benar adanya menyebabkan curah hujan lebih tinggi daripada normalnya. Dan yang paling diperhatikan adalah pada saat di Kemayoran atau dekat pesisir, Halim lebih jauh dari pesisir, dan Citeko pada saat dipasang di permukaan tinggi atau di pegunungan, kita lihat ternyata pengaruhnya itu berbeda-beda. Yang garisnya tebal artinya pengaruhnya tinggi dengan signifikansi level 95%. Nah, yang tidak ada garis tebal artinya tidak ada signifikansinya. Nah, terlihat dari secara umum dari gambar ini ternyata ENSO dan IOD mempengaruhi curah hujan ekstrim, terutama intensitasnya itu beda-beda di setiap lokasi. Artinya di pegunungan ternyata La Nina El Nino tidak terlalu mempengaruhi curah hujannya. Memang mempengaruhi tapi tidak setinggi dengan daerah di sekitar pesisir. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata lokasi itu mempengaruhi pengaruh curah hujan itu apakah dipengaruhi oleh skala besar atau tidak. Artinya jadi lokalitas di sini itu sangat penting. Artinya kita membutuhkan data yang sangat spasial resolusinya sangat tinggi. Kita tidak bisa menggunakan data yang misalnya 4 kilometer atau 5 kilometer untuk melihat lokalitas curah hujan di Indonesia. Kita harus memiliki data yang kalau bisa kurang dari 1 kilometer untuk memantau curah hujan di Indonesia karena lokalitasnya sangat tinggi. Nah, salah satu data atau instrumen yang bisa memantau data atau memantau curah hujan dengan resolusi waktu yang sangat tinggi dan spasial yang sangat tinggi, yaitu kurang dari 1 kilometer atau 500 meter, itu adalah radar cuaca. Bisa melihat secara detail bagaimana distribusi curah hujan itu bervariasi secara spasial dan temporal. Jadi kita tidak cukup hanya menggunakan data satelit ataupun hanya data stasiun, karena data stasiun di Indonesia itu sangat jarang, tidak dense, tidak banyak. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan itu. Joining data dari rain gauge dan data radar itu sangat penting sekali gitu, untuk melihat bagaimana distribusi curah hujan maksud saya. Nah, di sini kalau kita bandingkan curah hujan harian dengan menggunakan data satelit, iMerge ya, di data satelit, kemudian C-band Doppler radar, data kita di Indonesia, ini di Jakarta dan sekitarnya, kita melihat di sini yang paling merah itu artinya curah hujan tinggi 21 mm per hari. Nah, kalau kita lihat curah hujan tinggi dari satelit memang benar terjadi di sekitar pegunungan atau daratan. Tapi kalau dilihat dia uniform atau warna merahnya sama gitu. Padahal kalau kita lihat dari data radar, ternyata yang merah itu sangat localized, yaitu di sekitar pegunungan. Nah, ini data radar itu sangat detail menangkap hal seperti ini yang tidak bisa ditangkap hanya dengan satelit. Nah, ini kemampuan data radar kita. Data radar yang kita miliki, C-band itu adalah data single, artinya cuma bisa melihat data curah hujan, tapi kita tidak bisa tahu apakah itu benar-benar curah hujan atau es dan lain sebagainya. Kita hanya memiliki data itu di Indonesia, belum ada data yang bisa mengidentifikasi apakah itu selain curah hujan ya. Nah, data ini bisa memantau curah hujan setiap 6 menit atau 6 menit. Tetapi puting beliung yang biasanya terjadi di Indonesia itu terjadi kurang lebih 3-5 menit. Artinya apa? Artinya data radar yang kita miliki kurang bisa melihat, bahkan tidak bisa melihat bagaimana puting beliung itu terjadi gitu. Karena hanya 6 menit, sedangkan dia 5 menit saja sudah selesai. Artinya kita membutuhkan resolusi yang sangat tinggi, yaitu kurang dari 6 menit untuk menangkap fenomena puting beliung.
Nah, jadi di sini disebutkan bahwa high temporal resolution dibutuhkan untuk melihat fenomena puting beliung. Nah, sampai saat ini data atau instrumen yang sangat powerful untuk melihat data dalam resolusi yang sangat tinggi, resolusi waktu yang sangat tinggi adalah data multiparameter phase array weather radar. Karena dia bisa melihat pergerakan awan atau bahkan puting beliung karena resolusinya hanya 30 second. Jadi kita bisa melihat secara detail bagaimana fenomena cuaca yang terjadi yang tidak bisa ditangkap oleh C-band Doppler radar. Nah, saya akan maju ke multiparameter phase array weather radar. Secara umum, radar adalah memancarkan signal gelombang radio ke udara dan dia akan menembak gitu ya, bahasa Indonesia menembak sinyal tersebut ke udara dan akan hit berbagai macam hydrometeor seperti rain on cloud, hujan atau awan. Kemudian ketika setelah menembak dan menangkap sinyal tersebut akan dikembalikan ke radar dengan receiver. Nah, dari situ kita atau radar akan menangkap nilai faktor reflektivitas. Faktor reflektivitas itu atau reflectivity yaitu integral atau gabungan dari jumlah cloud droplet yang ditangkap, hitungannya itu adalah desibel pangkat 6 karena sangat banyak ya Ibu Bapak. Jadi ini kita bisa menghitung reflectivity factor yang bisa kita turunkan dengan nilai curah hujan. Nah, dari data radar juga kita bisa menghitung Doppler velocity, artinya objek tersebut apakah mendekati radar atau menjauhi. Dari situ juga kita bisa turunkan kecepatan angin dan lain sebagainya, vertical velocity dari data radar tersebut. Nah, transmitter seperti yang tadi saya sebutkan, dia menembak atau transmit gelombang radio ke udara, kemudian dibalikkan atau kembalikan kembali ke receiver per 6 menit untuk data yang tadi kita punya ya, per 6 menit. Jadi setiap 6 menit kita akan peroleh data reflektivitas. Setiap 6 menit kita akan peroleh data reflektivitas. Nah, bedanya apa dengan yang tadi kita punya, yaitu single. Nah, single berbeda dengan dual. Single 1, dual 2. Dual polarization. Artinya apa? Yang single itu kita hanya memperoleh nilai dari atau bentuk dari cloud droplet secara horizontal. Nah, kalau dual polarization, dua polarisasi, kita menangkap bentuk dari droplet tadi, atau water drop itu dari dua polarisasi. Artinya selain horizontal, kita juga bisa melihat bentuknya secara vertikal. Jadi kita tahu apakah dia berupa hanya murni curah hujan, atau dia es, atau dia snow, dan lain sebagainya. Ini kemampuan dari dual polarization. Jadi kita juga bisa melihat bentuk dari raindrop tersebut. Gitu. Dan setelah itu kita juga bisa menghitung ZDR, ρHP, NKDP. ZDR itu merupakan perhitungan dari vertical polarization dibagi horizontal. Artinya kita bisa melihat shape dari water drop tersebut. Kalau vertikalnya besar, yaitu jatuh ke permukaannya dia lebih besar dari vertikalnya lebih besar dari horizontal, artinya dia adalah es. Karena ketika jatuh ke permukaan dia akan tetap bentuknya. Artinya dia vertikal itu adalah es. Jika nilai ZDR-nya kecil, artinya ketika water drop itu jatuh, dia akan, kalau air kan langsung menyebar ya, artinya horizontalnya besar. Nah itu kita tahu bahwa itu adalah curah hujan. Nah dari ZDR itu kita mengetahui. ρHP itu kita mengetahui secara umum distribusi bentuk-bentuk cloud dropletnya tersebut atau water dropnya. Misalnya di 2 km, kalau ρHP-nya nilainya 1, karena nilainya 0 dari 1, kalau nilainya 1 artinya di 2 km tersebut secara umum shape-nya atau bentuk dari water drop itu sama-sama misalnya es seperti itu. Jadi uniform gitu bentuk-bentuknya. Kalau ρHP-nya kurang dari 0,5, artinya dari ketinggian tertentu, bentuk-bentuk dari hidrometeor tersebut bermacam-macam. Ada es,
ada snow, dan lain sebagainya. Jadi dari LHP kita bisa menentukan detail seperti itu. KDP hampir mirip dengan ZDR, menentukan bagaimana bentuk dari raindrop tersebut. Nah, ini phase array radar, jadi dia terdiri dari berbagai macam antena, ditembakkan ke udara, dia scan-nya secara elektrik. Elektrik itu artinya dia secara otomatis atau analog. Jadi tidak perlu menggerakkan radarnya itu muter begitu seperti yang konvensional atau seperti yang kita punya radar di Indonesia. Dia bisa men-set sinyalnya itu untuk berubah nilai fasenya dan menangkap secara volume atau secara 360 derajat tanpa harus bergerak fisiknya. Itu kemampuan phase array radar dibandingkan dengan yang punya kita gitu. Dan dia sangat cepat. Nah, ini perbandingannya Ibu, Bapak, ini konvensional radar yang kita punya di Indonesia jadi berupa parabolik, artinya dia muter per elevasi, dia naik, setiap elevasi dia naik gitu terus ya. Nah, itu hanya memiliki kurang lebih 15 elevasi dan resolusinya 5 sampai 6 menit. Semuanya sama 3 dimensi. Bedakan dengan PAR yang dimiliki oleh Jepang, jadi dia tidak perlu kalau kita itu mengangguk gitu, mengangguk turun naik, dia cukup hanya satu saja, satu arah, tapi dia sudah bisa memancarkan ke seluruh elevasi. Jadi 100 elevasi yang bisa dilihat oleh PAR dan kemampuannya dia bisa secara kemampuan dalam melihat waktunya itu kurang lebih 10 sampai 30 second. Di sini 5 menit 30 second dia menangkap signalnya, 30 second dia menangkap. Jadi sangat powerful. Nah, ini data konvensional radar yang kita punya di Serpong pada saat waktu itu, tapi waktu itu kita datanya rusak ya. Jadi hanya beroperasi sampai 2012. Nah, pada saat itu kita radar coverage-nya atau radarnya itu bisa melihat distribusi curah hujan itu kurang lebih 105 km dan memantau curah hujan setiap 6 menit gitu. Nah, kalau BMKG kurang lebih memiliki radar kurang lebih 40 radar tersebar di wilayah Indonesia. 36-nya single polarization. Single polarization seperti yang tadi disebutkan, dia tidak bisa melihat tipe-tipe hidrometeornya. Jadi cuma melihat itu curah hujan, dianggap semuanya curah hujan. Nah, 4X-band radar dia bisa melihat tipe-tipenya, tipe-tipe hidrometeornya apakah es atau dan lain sebagainya. Namun dia bukan multiparameter, jadi masih yang konvensional gitu. Jadi kurang lebih kita memiliki 40 radar. Nah, kalau MP-PAR itu jadi dia ini seperti kotak begitu Ibu Bapak, seperti yang tadi dilihat, langsung sinyalnya dipancarkan secara bersamaan tapi langsung merekam setiap elevasi. Nah, ini radar kontrolnya, ini radar monitoringnya, sistemnya, dan dipasang di Jepang itu kurang lebih 5 MP-PAR, Indonesia belum punya. Nah, bisa melihat bagaimana angin, terus inundation atau banjir, dan fenomena-fenomena lain yang berdampak kerugian terhadap manusia. Nah, ini dome-nya lebih besar daripada yang kita punya dan ini terlihat dari background presentasi saya. Ini di Osaka yang di background presentasi saya. Nah, ini di dalamnya. Jadi di dalam dome ini seperti ini. Kotak dia tutup gitu. Seperti ini ditutup oleh dome. Nah, ini spesifikasi dari X-band MP-PAR yang dimiliki oleh Jepang. Dia memiliki 115 elevasi dari 0 sampai 90, sedangkan yang konvensional atau yang umum yang kita punya hanya 12. Electrical scan artinya dia analog. Analog itu jadi otomatis melihat setiap elevasi tanpa harus bergerak fisiknya, si radarnya itu turun naik, kepalanya turun naik gitu. Jadi dia pakai analog. Nah, kalau yang kita itu mechanical scan. Jadi masih manual gitu untuk melihat elevasi angle-nya atau sudut elevasinya. Sama azimutnya itu jadi kalau kita lihat utara utara, selatan, timur, barat, 360 derajat, sama-sama 360 derajat.
Namun kalau untuk MPR dia radar coverage-nya itu kurang lebih 60 km jangkauannya. Nah, konvensional itu tergantung seperti C-band yang kita punya itu kurang lebih 105 km. Kemudian yang Furuno yang kita punya sekarang kerjasama juga dengan Limno ada di Serpong kurang lebih ya 50-60 km juga sama gitu. Nah, ini produk yang diturunkan dari MPPAR yaitu reflective activator yang bisa kita turunkan kembali jadi curah hujan. Kemudian ZDR untuk melihat bentuk dari partikelnya. Ibu Bapak, apakah dia secara horizontal lebih tinggi atau dia vertikal semacam itu. KDP juga sama particle shape, bagaimana fase dari waternya. Nah, rho HP yang tadi saya jelaskan, kita ingin melihat secara umum di ketinggian itu apakah partikelnya itu mix, apakah ada es atau curah hujan, apakah ada snow atau pure curah hujan saja. Nah, dilihat dari nilai rho HP. Nah, ini parts yang dipasang di Jepang, ada 5. Yang sekarang digunakan oleh kami itu MPPAR di Saitama, Tokyo di sini. Nah, di Jepang juga hanya memiliki 5 karena memang cukup mahal untuk MPPAR ini. BMKG juga belum punya. Ini salah satu contoh struktur 3 dimensi yang ditangkap oleh MPPAR dibandingkan dengan konvensional. Nah, yang konvensional, nih Ibu Bapak bisa lihat, sebentar. Nah, ini yang konvensional, Ibu Bapak, kita lihat. Sorry, ini yang MPPAR, ini yang konvensional. Nah, kalau kita lihat yang MPPAR itu setiap 30 second bisa melihat bagaimana pergerakannya. Sebentar ya Bapak, saya lupa. Jadi dia bergerak secara 3 dimensi. Ini Bapak, INDBZ itu reflektivitas. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kenapa curah hujan sangat tinggi di sini di permukaan, bisa jadi itu efek dari ground clutter. Ground clutter itu kadang-kadang ketika radar dipasang di permukaan, dia memancarkan signal yang sebenarnya bukan curah hujan, tapi dia memancarkan signal dari permukaan tanah itu sendiri. Jadi memang kita harus menggunakan data quality control untuk data curah hujan data radar tersebut. Nah, kalau kita lihat dari data MPPAR konvensional dengan yang di atas Ibu, Bapak konvensional, yang di bawah adalah MPPAR. Nah, konvensional kan hanya per 5 menit. Ini 15.05, ini 15.10. Jadi kita hanya bisa melihat 15.05 seperti ini, tiba-tiba loncat ke 15.10 seperti ini. Kita tidak bisa melihat di antaranya. Nah, MPPAR di bawah ini karena per 30 second, tapi di sini kita tunjukkannya tidak 30 per second ya Ibu karena terlalu banyak. Kita bisa melihat secara detail bagaimana pertumbuhan awan terjadi per 30 second yang tidak bisa terlihat oleh data atau radar konvensional. Di sini kita bisa melihat bagaimana awan tersebut mulai dari kecil terus besar, kemudian terus-menerus sampai ke elevasi yang paling tinggi 7 km. Seperti itu. Yang tidak bisa dipantau oleh konvensional radar. Nah, dari sini ini bisa kelihatan ini awannya. Yang di sini awan kedua. Nah, ternyata kalau dari MPPAR kita melihat awan kedua di sini juga sama dan kapan terjadinya ternyata pada saat 15.15. Gitu. Nah, dengan data MPPAR juga kita bisa melihat bagaimana pembentukan awan dari mulai tahap awal sampai dengan dia disipasi atau menghilang. Nah, karena dia setiap per second, jadi jelas-jelas kita bisa melihat sejak kapan nilai curah hujan tinggi kalau kita lihat itu di BZ terjadi. Nah, di sini terlihat dari 15.11. Kemudian 15, 12, 30 terus selanjutnya sampai bagaimana awan itu disipasi atau menghilang. Nah, ini kelebihan dari MPPAR bagaimana kita melihat evolusi dari kalau di kita itu cumulonimbus itu awan yang menyebabkan curah hujan tinggi gitu. Nah, ini bisa dilihat dari MPPAR. Bagaimana dia berkembang sampai ke 7 km. Nah, seperti yang tadi disebutkan bisa melihat bagaimana siklus dari cumulonimbus. Ini dari video. Nah, ini data reflektivitas. Reflektivitas itu yang secara umum sebanding dengan data curah hujan. Nah,
Di sini kita melihat bahwa curah hujan tinggi bersamaan ini terjadi pada saat 2 Agustus 2018. Ini sangat terlihat ya, bahwa pada saat awan terjadi ditangkap oleh MPPAR. Nah, ini kemampuan MPPAR bisa melihat tipe-tipe dari droplet tadi. Di bawah kita lihat rain, ini warnanya biru rain. Kemudian biasanya snow itu di atas permukaan, kurang lebih di atas melting layer atau layer di mana stratiform cloud terjadi. Nah, di sini graupel, sini Bapak, terus es biasanya di atas, juga snow dan curah hujan biasanya di bawah kurang lebih 3 atau 4 kilometer. Nah, kemampuan MPPAR bisa melihat seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana awan bergerak dari MPPAR. Kita sandingkan dengan data video, lapse time kamera video, dan kita melihat bahwa ketika awan terjadi, kita bisa melihat nilai reflektivitas juga di sini. Karena resolusinya sangat tinggi 30 second, jadi juga kita bisa melihat persis bagaimana awan itu bergerak secara 3 dimensi, utara selatan, dan secara vertikal, barat timur, seperti itu. Kalau kita memiliki data atau alat ini sangat menakjubkan, karena kebetulan di kita kan banyak sekali awan cumulonimbus. Jadi sangat penting untuk memiliki data ini atau alat ini. Nah, MPPAR juga bisa melihat struktur dari awan tinggi yang kurang lebih dari 7 kilometer yang seringkali miss atau sulit dipantau oleh radar konvensional karena keterbatasan dari sudut elevasi yang tadi. Seperti yang saya sebutkan, elevasi sudut yang kita punya itu kan sampai hanya 15 elevasi. Nah, si MPR ini dia memiliki banyak elevasi, 100 elevasi. Jadi secara detail bisa melihat bagaimana struktur dari awan di atas 7 kilometer. Nah, kemudian dari MPPAR juga kita bisa melihat 3 dimensi ecostructure atau presipitasi yang diakibatkan oleh awan konvektif. Contohnya seperti ini, kita melihat DBZ atau curah hujan ya, equivali dengan curah hujan tinggi di permukaan. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana kecepatannya, kecepatan dari droplet tersebut. Apakah dia turun ke bawah atau downdraft atau ke atas updraft gitu. Nah, rata-rata di kita itu, maksudnya di kita, di data radar itu kalau di bawah 3 kilometer atau dekat permukaan itu downdraft, artinya banyak curah hujan yang turun. Nah, di atas 5 atau 6 kilometer biasanya banyak terjadi updraft atau pergerakan udara ke atas. Nilainya warna merah biasanya. Kita bisa tangkap dengan MPPAR yang tidak bisa kita pantau dari data radar yang konvensional. Ini juga Doppler velocity meter per second. Nah, ini downburst yang terjadi. Jadi semacam kalau kita lihat di udara itu fenomena seperti awan jatuh, sebenarnya bukan awan ya Ibu Pak. Jadi kita sebut dengan downburst. Kita terlihat dari data MPPAR tersebut. Nah, ini seperti warna merah jatuh ke bawah, seperti jatuh. Itu downburst namanya. Nah, bisa ditangkap juga oleh data radar. Sini sangat cepat sekali, 10 meter per second. Warna merah. DBZ artinya pada saat itu nilai reflektivitasnya tinggi, yang warna merah. Nah, yang warna merah di sini artinya kecepatan udara jatuhnya itu. Sampai 10 meter per second itu sangat tinggi. Data radar bisa menangkapnya dan kita juga bisa melihat di sini. Kalau Ibu perhatikan, nanti di sini ada. Nah, ini. Seperti jatuh awannya ya Ibu. Sebenarnya bukan awan, tapi itu massa udara saja jatuh. Ada airnya. Curah hujan kita sebut. Nah, ini bisa ditangkap oleh radar cuaca. Nah, ini. Nah, kemudian untuk curah hujan yang sangat ringan pun kita bisa tangkap. Seperti ini. Kita ulangi lagi ya.
Nah ini, walaupun sangat ringan tapi karena resolusinya tinggi, nah kita bisa lihat dari data radar cuaca MPPAR ini. Persis seperti ini. Warna coklat atau merah artinya semakin ke kanan semakin tinggi curah hujannya. Mungkin dia tidak sampai ke permukaan, karena di sini hanya sekitar 2 kilometer. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, bisa melihat bagaimana bentuk dari atau shape dari droplet tersebut. Nah, ini ZDR. Warna merah, nah warna hijau artinya dia rainfall. Nah, ini di atas kecepatannya meter per second. Nah, ini yang warna biru itu artinya downdraft, jatuh gitu. Artinya jadi itu curah hujan di sekitar situ. Oke. Nah, ini juga thunderstorm yang dipantau oleh radar di Jepang. Ini semua kasusnya di Jepang karena kita belum punya datanya di Indonesia. Dengan hail. Ini DBZ. Jadi dia hail. Jadi curah hujan tinggi itu belum DBZ tinggi itu belum tentu juga dia curah hujan. Kita lihat juga apakah nilai curah hujan efektivitas tinggi itu curah hujan atau hail. Nah, kita bisa lihat dengan nilai dari ZDR dan KDP. Nah, jadi secara umum MPPAR itu bisa melihat 3 dimensi pengamatan cloud droplet dalam 30 second, memiliki 115 elevation angle. Yang sebelumnya kita punya itu hanya 12, dia memiliki sudut elevasi itu 115. Kemudian sangat berguna untuk mengamati kejadian hidrometeorologis hazard ya yang berubah secara cepat gitu. Juga melihat bagaimana dinamik dari fisikal awan, bagaimana prosesnya. Namun quality check juga dibutuhkan seperti bias correction dari ZDR terutama untuk quantitative analysis. Nah, aplikasi MPPAR di Jepang yang bisa digunakan terkait dengan limnologi, salah satunya itu adalah bagaimana dia bisa memprediksi curah hujan dan ketinggian air menggunakan MPPAR. Jadi contohnya karena kita memiliki data MPPAR yang tadi 30 second, kita bisa memprediksi bagaimana elevasi dari ketinggian permukaan air. Dari Yoshimi et al. 2020 dan sudah diaplikasikan. Nah, kemudian untuk memperkirakan ketinggian permukaan air sungai yang tadi, karena kita memiliki data setiap 30 second, jadi prediksinya itu akan lebih akurat. Contohnya di sini, kita memasukkan data MPPAR, kita bisa memperkirakan bagaimana air itu naik 40 menit sebelumnya. Gitu. Yang garis itu data prediksi, nah yang ini observasi. Jadi tidak berbeda jauh kan dengan data prediksi dengan data observasinya. Di sini terlihat bahwa MPPAR bisa mampu memprediksi tinggi atau level dari air sungai gitu, yang bisa bermanfaat oleh teman-teman atau peneliti di limnologi. Nah, ini yang sudah digunakan di Jepang. Jadi bisa memasukkan input dari MPPAR ini untuk run off forecasting model. Saya pikir ini berguna untuk penelitian tim Ibu Reni karena menggunakan run forecasting model kan. Nah, dari sini kita bisa menghitung bagaimana Indonesian modelnya itu hasilnya bagaimana untuk kebutuhan nowcasting, flood warning. Nah, terutama untuk torrential rainfall. Karena fill itu adalah vertically integrated liquid nowcasting hanya dimiliki oleh MPPAR. Karena kemampuannya dia tadi yang bisa men-scan 120 elevasi, jadi sangat high resolution dan ini kemampuan ini hanya dimiliki oleh MPPAR gitu. Nah, jadi
seperti yang tadi saya sebutkan, aplikasi untuk MPPAR itu sangat banyak dan sangat penting untuk di Indonesia terutama. Saya berharap bahwa Indonesia bisa membeli satu saja MPPAR di Indonesia, di daerah kita ya, terutama yang riskan terhadap banjir ataupun di kota-kota besar lainnya, karena ini sangat penting. Kita tidak hanya bisa mengandalkan data radar yang konvensional tadi yang hanya memiliki 6 menit resolusi waktunya gitu. Dengan adanya MPPAR juga kita bisa mengestimasi puncak waktu ketika air itu sudah naik gitu, 30 menit sebelumnya. Ini kelebihannya. Nah, possible kolaborasi tentang maritime kontinen dari aspek limnologi, sekarang ini kita kan masih bekerja sama dengan Pak Mori dari Jamstek. Jadi kami harapkan pusat riset limnologi dengan kami di Prima terus bekerja sama, kemudian lebih mengeksplor lagi bagaimana siklus awan dan strukturnya yang bisa berkontribusi terhadap kejadian curah hujan ekstrim atau cuaca ekstrim. Nah, selain itu juga kita bisa menambah pengkajian kita ke arah puting beliung dan gelombang topografi yang bisa juga mempengaruhi terhadap curah hujan dengan short duration, yang memiliki short duration gitu. Selama ini kan kita belum ya, dan bisa mempengaruhi ekosistem coastal river dan lake. Nah, yang paling penting sekarang ini First Base Spaceborne Doppler Radar salah satu-satunya yang baru dibangun di seluruh dunia itu adalah CPR Earth Care. Jadi CPR itu salah satu spaceborne Doppler radar, artinya radar yang ditempel gitu di satelit Earth Car yang bisa melihat cloud structure secara 3 dimensi gitu, secara vertikal. Bisa melihat bagaimana pergerakannya secara naik atau turun. Nah, kita bisa memanfaatkan data ini Ibu Bapak untuk melihat bagaimana potensi ekstrem rainfall atau cuaca di Indonesia. Nah, kebetulan sensei saya di Nagoya adalah leader dari tim Jepang untuk validasi CPR ini. Jadi ketika CPR ini melintas di Indonesia, alangkah baiknya kita validasi dengan data observasi yang kita punya. Contohnya data radar kita yang kita punya, kemudian data stasiun yang BMKG punya, kemudian kita bandingkan apakah CPR ini bisa merepresentasikan dengan baik data curah hujan yang sebenarnya yang terjadi di Indonesia gitu. Sejauh ini data CPR ini sudah divalidasi oleh data observasi di seluruh dunia. Hanya Indonesia saja yang belum berkontribusi. Jadi saya harapkan kita bisa berkontribusi untuk memvalidasi data CPR ini. Selain itu kita juga bisa menggunakan data ini. Nah, jadi ini CPR-nya itu dia memiliki 8 SWOT, jadi footprint, jadi maaf bukan SWOT, footprint. Jadi di Indonesia itu paling dalam satu hari hanya 2 kali memantau si cloud vertical profile tadi. Tapi at least lumayan kita memiliki data 3 dimensi secara vertikal kita bisa manfaatkan. Contohnya 30 Januari 2025, si CPR waktu itu bukan menangkap ya, footprint-nya kebetulan di daerah sini. Sebenarnya bukan Java, ketika saya zoom ternyata di sekitar Bali. Nah, ini altitude. Nah, di sini eco power itu reflektivitas terkait dengan apakah ini tingginya curah hujan atau bukan. Nah, ini di sini kurang lebih latitude kita ya di sekitar Denpasar dan sekitarnya. Nah, di sini warnanya hitam, artinya dia reflektivitasnya sangat tinggi. Nah, kita ingin tahu reflektivitas tinggi itu apakah curah hujan atau bukan. Nah, kita lihat dari Doppler velocity. Dari Doppler velocity itu ketahuan di sini warnanya biru. Biru itu artinya turun. Jadi turun artinya ada droplet yang turun, artinya kita bisa sebut ini sebagai curah hujan. Jadi pada saat itu curah hujannya sangat tinggi di sini. Gitu. Nah, kalau yang di atas reflektivitas tinggi, tapi ternyata dia tidak turun, artinya nilainya rendah, maksudnya positif,
sedikit positif, artinya dia ada updraft, artinya ini bukan curah hujan. Curah hujan ini terjadi kurang lebih di bawah 5 km. Pada saat itu daerah Bali hujan berdasarkan CPR. Nah, kalau kita punya data observasi daerah Bali, kita bisa bandingkan apakah benar pada saat itu hujan gitu. Nah, kita juga bisa memanfaatkan data ini ketika data ini muncul di daerah Jakarta. Jadi kita bisa prediksi juga pada saat itu hujan atau tidak. Nah, ini kalau kita ambil tadi, ini dari daerah Bali, footprint-nya. Nah, ini kelihatan di sini. DBZ reflektivitasnya tinggi, dan ternyata di sini warna biru jelas sekali, meter per sekon ada massa udara yang turun ke bawah atau downdraft, artinya di sini adalah hujan begitu. Jadi kita bisa konfirmasi. Kira-kira itu Ibu Bapak sekalian, presentasi saya kali ini mudah-mudahan bisa memberikan semacam pencerahan, dan kita bisa manfaatkan data tersebut untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak, Sophia. Sangat menarik sekali, dan kita juga bisa melihat ya Bapak Ibu kecanggihan dari radar ini. Kalau selama ini mungkin misalnya kita sering memantau radar image dari radar BMKG gitu ya. Itu kita bisa melihat bahwa radar BMKG yang rata-rata tampil di website itu single. Selama ini saya belum melihat untuk yang dual polarization ya. Padahal tadi ada 4 ya, Sophia. Iya, betul. Ini sebentar saya BMKG. Nah, ini. Ada 4, tapi selama ini yang sering tampil dan sering kita pantau itu yang single. Jadi kita bisa membandingkan perbedaannya. Kalau misalnya single kita hanya melihat satu arah saja, horizontalnya saja gitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan radar ini kita bisa melihat selain horizontal, vertikal, bahkan bentuknya. Jadi apakah itu berupa air atau berupa salju, berupa butir es, dan lain sebagainya. Oke, sebelum mungkin banyak ketertarikan dari saya juga, tapi saya membuka dulu kesempatan dari Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang ingin bertanya, komen, ide, usulan, silahkan bisa raise hand. Saya buka pertanyaan untuk 3 orang dulu ya. Untuk yang pertama. Sunu? Ya, silakan Ya. Pak Sunu, pemain radar Iya, juga. terima kasih. Mohon maaf ya. Terima kasih Bu Reni. Mohon maaf tidak bisa menampilkan videonya, tapi mudah-mudahan Apa-apa, bisa. Ya, baik. Terima kasih Bu Reni dan Mbak Sophia ya. Sangat menarik presentasinya dan materinya, dan ini satu hal yang sangat baru bagi kita. Ada beberapa pertanyaan, tapi yang pertama yang sangat mendasar adalah spesifikasi dari data radar konvensional dengan yang data MP4 ya. Kalau tadi per gambar tadi disebutkan data radar konvensional itu kan antenanya parabolik ya. Iya, Antenanya betul, Pak. parabolik. Kemudian setahu saya kalau parabolik itu ada hornnya ya. Jadi karena parabolik itu menangkap refleksi pantulan dari objek yang dipantau, kemudian balik ke antena, kemudian disimpan ke yang namanya horn atau titik kumpul signal itu. Nah itu kalau nggak salah seperti itu. Nah kemudian tadi Mbak Sofian jelaskan kalau yang MP4 ini kan planar ya. Jadi antenanya itu datar ya kalau tidak salah begitu. Antenanya datar seperti kalau sekarang kita lihat seperti Starlink itu ya, antena Starlink kurang lebih seperti itu. Nah, apakah antena yang sifatnya yang tanpa horn ini semua langsung diproses, diterima oleh antena, kemudian diproses ke dalam sistem gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, sebetulnya
di Indonesia yang dual polarization ini sudah sering kita jumpai ya sebetulnya. Cuman elevasinya tidak serapat yang Bu Sofia sampaikan ya, sampai 115 degree atau 115 poin, itu kan hampir 90 derajat degree ya, sambil kita mengamati awan angin langit secara tegak lurus sebetulnya, kalau itu yang dimaksudnya. Nah, di Indonesia ada beberapa 12 elevation itu kan sebetulnya juga bisa menggambarkan tinggi muka tinggi gugus awan sebetulnya sebagian. Apakah apa ini dengan yang masih sedikit itu sebetulnya kita juga bisa mengkolek sistem-sistem atau informasi secara vertikal dari data radar konvensional. Kemudian yang ketiga, Mas Sofya, karena tadi menyampaikan ada beberapa informasi yang didapat seperti polusi awan itu, apakah bisa sampai menginformasikan butiran droplet, perkembangan butiran droplet umpamanya dari ukuran nano kemudian sampai ke milimeter gitu. Terima kasih Bu Sofia. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi pertanyaan yang kedua, mungkin kita kumpulkan dulu. Silahkan dari Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau usulan. Oke, sambil menunggu, mungkin sambil dijawab dulu ya, Sob ya. Iya. 3 pertanyaan dari Pak Sunu tadi, mungkin setelah itu dari Bapak Ibu yang lain ada following up question juga. Monggo. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih Pak Sunu atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, apakah antena yang tadi kotak itu bisa langsung diproses dalam sistem? Iya Pak, setahu saya sebenarnya secara untuk teknisnya saya tidak terlalu tahu dengan detail, tapi setahu saya Pak, betul ini langsung diproses dalam sistem. Cuma kekurangannya, bukan kekurangannya, untuk MPPAR ini, untuk quality control dengan data konvensional itu sangat susah, bukan sangat susah, lebih kompleks gitu. Kalau untuk data konvensional, kita quality control-nya itu cukup seluruh elevasi bebarengan bisa gitu. Nah, untuk MPPAR karena dia apa ya? Secara analog ya, Pak ya. Terus banyak elevasinya, jadi ternyata kita harus quality control-nya itu per elevasi gitu. Untuk mendapat akurasi yang lebih baik gitu. Maksudnya jadi kita harus hati-hati menggunakan MPPAR itu, jadi data quality control-nya harus lebih detail lagi dibandingkan data konvensional. Gitu. Itu sih bukan kekurangan apa ya, kita harus hati-hati ketika quality control. Tapi yang tadi Bapak tanyakan betul itu langsung diproses dalam sistem. Kemudian yang kedua, data konvensional yang hanya memiliki 15 elevasi dibandingkan data yang MPPAR, apakah yang data konvensional bisa melihat kemampuan secara vertikal yang lebih baik gitu ya Pak ya? Sebenarnya sama-sama bisa Pak, namun untuk seperti yang tadi saya sebutkan, untuk melihat atau prediksi, nah ini, torrential rainfall, terutama untuk seperti tadi small hurricane dan lain sebagainya, kita membutuhkan nilai elevasi yang sangat rapat untuk memperoleh akurasi yang sangat tinggi. Nah, kebetulan si MPPAR ini punya kemampuan vertically integrated liquid, artinya jadi selain punya kerapatan tadi, dia juga memiliki kemampuan untuk menghitung bagaimana secara rapat itu perbedaan si shape dari si water droplet tersebut gitu, yang tidak bisa dimiliki oleh si konvensional radar. Jadi yang konvensional radar bisa, tapi tidak setinggi akurat yang dimiliki oleh si MPPAR gitu. Karena dia sangat rapat, bisa melihat secara detail gitu. Yang miss yang dipantau oleh si konvensional radar gitu Pak.
Nah, kemudian apakah bisa menghitung butiran droplet? Kalau untuk sejauh ini secara langsung belum bisa, Pak. Maksudnya secara langsung dari datanya langsung kita melihat berapa butirannya, jumlahnya gitu belum bisa. Tapi itu bisa, diturunkan dengan formula sih, Pak, gitu. Lain halnya dengan disdrometer, kalau disdrometer kan langsung kita bisa melihat jumlah butir dari, pantauan disdrometer tersebut, berapa jumlah butirnya, kecepatan jatuhnya langsung gitu ya, jumlah butirnya, ND-nya. Nah, yang ini belum bisa, Pak, tapi kita bisa menghitung diturunkan dari nilai-nilai parameter yang kita tadi peroleh, gitu. Tapi tidak secara langsung berapa jumlah butirnya, jumlah dropletnya kira-kira itu. Hanya melihat, ini shape-nya es, ini shape-nya, snow, ini shape-nya rainfall, ini shape-nya groupel, seperti itu, Pak. Tapi jumlahnya belum, gitu. Kira-kira itu Pak Sunu. Ya, Apakah terima kasih banyak Bu Sophia, sama-sama, terima kasih sama-sama, banyak. Ya, sama-sama, ya. Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Sunu, Sophia. Jadi mungkin sedikit juga ya tambahan dari pengalaman yang lalu. Kalau dengan multiparameter ini, karena kita sudah tahu bentuk-bentuknya, jadi dengan penurunan rumus tadi gitu ya, kita bisa sebenarnya sudah bisa menghitung berapa jumlah butirnya. Dibandingkan kalau dengan konvensional, itu kan kita tidak bisa melihat bentuknya sama sekali. Jadi tidak bisa membedakan satu bentuk dengan bentuk yang lain. Makanya untuk radar konvensional kita tidak akan bisa menurunkannya menjadi berapa butir jumlah curah hujan yang turun gitu. Mungkin gitu ya, Sophia ya. Iya, betul. Iya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian atau komentar? Tadi di chat saya lihat ada pertanyaan dari Pak Mahali. Mungkin bisa dijawab juga ya. Dual polarization radar itu apakah sama? Dual polarization radar kah si MP PAR ini atau multi polarization? Iya. Baik, Pak Sunu, Pak Halim ya? Tadi siapa? Mahali, Pak Pak Mahali? Mahali. Oh iya, Pak Mahali Kusdi ya. Terima kasih Pak Mahali Kusdi pertanyaannya. Jadi, beda Pak, jadi misalnya, MP4 itu sama dual polarization X-band radar, ini dari X-band radar, cuma dari multi parameter ini artinya dia bisa menangkap multi parameter. Jadi selain dari tadi reflektivitas, ZDR, KDP, HP, dia juga bisa menghitung parameter lain seperti ini Pak, vertical velocity, kemudian, kecepatan dan arah angin. Dan kemudian, dia kelebihannya, tadi yang saya bilang vertically integrated liquid, Pak. Jadi karena dia setiap 30 second, jadi dia bisa melihat liquidnya itu lebih detail gitu dibandingkan hanya dua polarization yang, conventional X-band radar only gitu, Pak. Jadi dia ada namanya field gitu, yang bisa melihat secara detail dari multiparameter tersebut. Kira-kira itu Pak Halim, Pak Mahali, maaf. Mahali, Sob. Iya, Pak Mahali Kusdi. Ya, oke. Iya. Terima kasih banyak. Mungkin cukup ya Pak Mahali. Atau mau ada pertanyaan lanjutan Pak? Silahkan di open mic. Kalau tidak, kita Pak Heru. Lanjut. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Sama Mbak Pak Reni, Mahali. Mbak Sophia. Waduh, presentasinya mantap ini. Terima kasih Pak Heru. Ada Apa beberapa kabar? pertanyaan nih Mbak. Iya, Tadi iya Pak. di awal tadi contohnya di wilayah DKI Jakarta ya. Iya, Tadi membandingkan pengaruh La Nina, lalu pengaruh apa namanya IOD ya. iya betul. Lalu Ini ya dilihat Pak. dari pantai, Mm-mm, dilihat dari daratan, sama di pegunungan ya. betul. Apakah ini kan ternyata beda-beda ini ya efeknya ya. Nah, ini apa ini juga bisa diterapkan untuk daerah selain wilayah DKI gitu. Misalnya di Kalimantan, di Sumatera dan sebagainya. Hmm. Kondisinya apakah sama atau
masih terpengaruh oleh kondisi lokal dalam hal ini ya. Iya. Karena kalau dilihat di sini kan ternyata ini di daerah pegunungan ENSO itu nggak begitu berpengaruh, mungkin lebih ke orografis dan sebagainya ya. Betul, Nanti Pak. apa ini di daerah-daerah lain juga seperti ini ya. Itu nomor 1 ya. Terus nomor 2 itu ini radar MP4 ini memang hebat ya kelihatannya ya. Mengapa Indonesia nggak punya ya? BMKG sendiri nggak punya itu kayak memalukan sekali ya. Satu pun belum ada gitu. Biasanya BPPT dulu kita kerjasama, dapat satu, dipasang di mana gitu. Mungkin juga bisa dimulai juga sekarang dengan di era BRIN ini ya. Atau mungkin dari BMKG lah yang harusnya lebih maju ke depan untuk bisa Iya, ada kerjasama iya betul, pemanfaatan Pak. MP4 ini. Nah, Iya. kemampuan MP4 tadi kan dari aspek sudutnya aja udah sangat cukup banyak dibanding yang konvensional ya. Nah, kami itu sekarang ada semacam kajian ya, kajian untuk apa istilahnya itu mengganggu awan sistem kompetisi uap air. Jadi kita menghidupkan gangguan itu dari sejak awan itu belum terbentuk. Dari clear sky gitu, kita ganggu terus supaya awan tuh nggak terbentuk. Tujuannya untuk mengurangi curah hujan. Pertanyaannya, dari radar MP4 ini bisa untuk melihat inti-inti kondensasi itu pada diameter berapa ya Mbak ya? Apakah bisa, misalnya kita sekarang ini yang kita luncurkan itu inti-inti kondensasi sekitar 0,3 mikron ya. Jadi memang sangat kecil, 0,3 mikron. Nah, radar ini mampu nggak untuk memantau inti-inti kondensasi itu, sehingga kita bisa melihat efek dari alat kita gitu ya, di dalam mengganggu pertumbuhan awan itu bisa dipantau nggak itu ya? Hmm, Mungkin itu Baik. saja dulu Mbak Sophie. Makasih Bapak. Terima kasih Pak Heru, Mbak apa Sophie. kabar? Oke. Iya. Ya, Lama nggak baik. ketemu nih Mbak Iya. Sophie. Iya. Iya, Pak Heru, terima kasih. Jadi terkait tadi yang bagaimana pengaruh lokalitas di daerah lain, saya dan teman-teman juga sudah mengkaji di daerah Sulawesi, dan ternyata betul Pak, efek lokalitas juga tinggi di daerah Sulawesi. Terkait di Kalimantan, saya pikir sama Pak, di Indonesia secara umum efek lokalitas itu sangat mempengaruhi bagaimana perubahan si curah hujan ekstrim tersebut, Pak. Jadi memang karena itulah kita tidak bisa hanya mengandalkan data satelit atau data stasiun aja gitu. Kita harus combine antara data satelit dan data stasiun untuk melihat hal tersebut. Jadi iya betul Pak. Jadi efek lokal di Indonesia berpengaruh, tidak hanya di Jakarta, tapi kita confirm di Utamanya Sulawesi. di topografi ya Mbak ya. Betul ya, dan dekat dengan si itu Pak apa? Coastal. Terus pegunungan tinggi ya, berpengaruh Ya. di Indonesia. Terus yang kedua, ya Pak, betul itu. Di Indonesia kita MP4 belum ada, padahal kan apa ya, cuaca ekstrim di Indonesia itu lebih banyak dibandingkan daerah lintang menengah atau tinggi gitu. Jepang kan memang ada ekstrim, tapi bukan nggak se ekstrim ya. Curah hujan ekstrimnya intensitasnya nggak setinggi kita, dan kita juga lebih banyak cumulonimbus dibandingkan daerah lintang tinggi atau menengah. Seharusnya kita yang punya gitu ya Pak. Iya. Makanya itu tuh saya kesini tuh ingin saya juga rencana Pak nanti presentasi di BMKG tentang MP4 ini. Saya ingin BMKG, bukan ingin ya, kita berharap BMKG mudah-mudahan bisa membeli MP4 ini Pak. Memang harganya mahal sih Pak, satunya 100 miliar. Tapi dibanding Kecil. dengan, ya Untuk kecil mungkin. negara kecil itu Kecil Mbak. ya Pak ya. Tapi ini penting Pak untuk yang tadi Iya. cloud warning segala macam. Sebenarnya itu bagus sekali gitu. Kalau BMKG punya satu aja dibanding punya banyak gitu, Iya. kita senang sekali gitu. Nanti mudah-mudahan BMKG bisa beli Pak. Kita belum punya. Jepang juga punya 5. Nah, yang terkait apakah bisa menghitung inti kondensasi, kalau saya sebenarnya saya lihat Pak, untuk MP4 ini belum melihat penelitian sampai sejauh itu, dan kemampuannya saya pikir belum bisa Pak. Kalau saya lihat dari penelitian Jepang beberapa tahun yang lalu, dia hanya melihat core dari si curah hujan inti curah hujan itu terbentuk gitu Pak. Misalnya dia di grid A,
terus kemudian dia membesar. Jadi, nah saya kira tidak bisa sebutkan itu sebagai inti kondensasi, cuma bisa bilang dia inti si apa ya, rainfall core-nya. Jadi penelitiannya itu dia lebih ke how rainfall core develop during the cyclone tropical event. Itu judulnya Pak. Jadi dia belum, bukan dia belum ya apa? Saya pikir belum bisa sih melihat inti kondensasi yang cuma berapa milimeter itu Pak, dengan Oke. ya Karena ini resolusi kita cuma lebih ke 500. radar hujan, Pak ya. Iya betul Pak. Kali ini Bukan ke radar misalnya. Ini kan X-band betul. ya. Ya X-band. Nah, makanya berarti Betul. bukan Belum C-band ya. Pak. Jadi inti kondensasi belum. Belum ya. Oke. Iya, ukurannya Oke. sangat kecil sekali ya Makasih. Pak itu. Kira-kira itu Pak Heru. Oke, matur nuwun. Makasih. Sami-sami Pak. Sami-sami. Ya, cukup Pak Heru. Cukup. Baik, selanjutnya dari Pak Agus Suryanta. Monggo Pak. Terima kasih, Bu Reni. Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Oke, terima kasih. Selamat Bu Sofia. Sama-sama. Presentasinya menurut saya sudah lengkap ini. Dari prediksi dan observasi semuanya ada. Saya maaf ini tidak begitu menguasai dengan teknologi ini. Tetapi sedikit yang pengen saya tahu, itu tadi itu ada polarisasi ya. Dual polarisasi ya Bu ya. Iya, betul. Horizontal dan polarisasi vertikal. Iya, Dua-duanya betul. untuk memantau cuaca begitu ya. Nah, Betul. itu polarisasi yang dikirimkan ke receiver, kok receiver, Iya, ke betul. target, Iya. ya, ke target horizontal itu diterima oleh receiver horizontal juga, atau yang dikirimkan horizontal diterima vertikal, atau yang dikirimkan vertikal diterima horizontal, yang dikirimkan vertikal diterima vertikal, atau bagaimana Bu Iya. polarisasi tadi itu? Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Wah, terima kasih Bapak. Jadi yang dikirimkan itu sinyalnya dia tidak dijelaskan sih, Pak. Saya sebenarnya teknisnya tidak tahu detail, tapi ketika si signal transmit atau dalam gelombang radio itu hit atau menabrak si objek itu, nah si energinya dibalikan lagi ke receiver dan informasinya sudah dalam bentuk horizontal dan vertikal. Jadi kita bisa lihat nilai horizontal dan vertikal gitu, Pak. Jadi kemampuan si transmitter itu menghitung nilai horizontal dan vertikal dari si objek tersebut gitu, Pak. Jadi ditembak, balik lagi, ya diterima nilai horizontal vertikalnya. Dari nilai horizontal vertikal tersebut kita bisa tahu, oh ini berarti es, oh ini berarti misalnya hujan dan lain sebagainya gitu, Pak. Iya. Kalau Jadi yang bandwidth-nya berapa ya Bu ya, Bu Sofia ya? bandwidth-nya sebentar, Pak. Ini Pak 1,2 degree. Oh, Ini Pak. ya. Ya, betul. Oke. Iya. Ya. Baik. 1,2 ya. Iya, betul. Sama sebenarnya. Oke. Cuma elevation angle-nya aja Ya, yang lebih banyak. Baik. Ya. Oke, terima kasih Bu Sofia. Sama-sama Sukses selalu. Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Ya, jadi mungkin tadi sedikit gelombang elektromagnetik ya Sob ya, bukan Iya. gelombang radio. Enggak, gelombang radio teh Ren. Jadi memang dia Oh, yang di sini radio gelombang wave. radio. Wave, Oh, oke. gelombang radio wave sebentar. Radar. Iya. Ya. Iya, elektromagnetik sama aja itu. Jadi di mana ya? Sebentar. Nih dia. Radio Oh, iya. waves, ya. Tapi elektromagnetik sama teh Ren, iya. Apa namanya? Kalau misalnya tadi mungkin pertanyaannya Pak Agus bisa kita bayangkan kayak misalnya kita melihat di depan itu ada awan, itu kan ada bentuknya ya Pak biasanya yang akan ketangkap itu. Makanya dari si bentuk awan itu kita bisa melihat nggak cuma tembus lebarnya berapa, tapi juga tingginya itu berapa gitu. Mungkin gitu sih horizontal dan vertikalnya.
Jadi secara Iya, volume iya, kita bisa menghitungnya gitu Pak, dibandingkan radar konvensional. iya, iya. Soalnya kalau di radar untuk sumber daya alam, setahu saya di apa namanya eh, Tabu. Citra Earth, Citra Earth atau yang JERS One itu dia itu memang gelombang radar itu untuk mengatasi awan justru. Jadi dia itu menembus awan gitu. Dan ini untuk Bu Sofia ini kan digunakan untuk memprediksi awan. Menghitung sebenarnya. Oh ya, oke, Gitu. oke. Terima kasih Bu Reni. Ya, Makasih Pak. Ya, jadi tidak hanya mengetahui posisi awannya di mana, tapi kita bisa menghitung kira-kira awan itu nanti kalau terbentuk hujan volumenya berapa gitu Pak. Hmm, Jadi makanya ya, oke. mungkin Terima dengan kasih Bu Reni. makasih. Mungkin bisa balik maaf Sob yang tadi presentasi untuk yang teman-teman di Limno. Sebenarnya kan aplikasinya banyak ya Pak. Kita bisa coba dengan keilmuan kita yang jadi bisa untuk prediksi banjir, bisa untuk prediksi model hidrologi misalnya untuk genangan, lalu juga tadi landslide juga ya Sob ya? Iya, ini. Erosi. Ya, landslide warning dan lain-lain. Nah, mungkin nanti di aplikasi ini kita bisa manfaatkan bersama-sama gitu. Maksudnya teman-teman yang di Limno kalau misalnya di bidangnya masing-masing, eh, misalnya kalau dari keris kami lebih banyak terkait dengan hidromet gitu ya. Jadi kita bisa coba menggunakannya untuk banjir atau untuk inundation gitu, runoff, dan mungkin di tim-tim yang lain yang mengembangkan kebencanaan juga bisa coba dimanfaatkan ini. Tadi ada satu pertanyaan dari Pak Heru sebenarnya yang terkait dengan validasi yang CPR di chat. Jadi validasi CPR itu apakah bisa menggunakan data satelit GSMAP? Iya, terima kasih Pak Heru. Jadi Pak, JFS apa ya? Kita karena ingin melihat secara vertikal ya Pak, 3 dimensi. Jadi sebaiknya kita validasi dengan data radar kita. Karena kalau JSMAP itu kan dia hanya nilai curah hujan di permukaan satu level gitu. Nah, kita membutuhkan validasi dengan data yang berbagai macam level, yaitu data radarnya BMKG kalau bisa Pak. Tapi untuk sementara ini, untuk data permukaan JS permukaan ya, kita bisa pakai data observasi, Pak. Kalau JSMAP kayaknya sama-sama satelit, Pak. Jadi kayaknya kita perlu di validasinya dengan data yang di ground base itu loh, Pak. Yang kita punya data ground gauge atau enggak radarnya BMKG atau radar kita gitu, itu bisa. Cuma masalahnya kan footprintnya si CPR itu tuh tidak tepat setiap harinya, Pak. Kadang-kadang di Jawa, kadang-kadang di Sumatera. Jadi Nah, kita itu Pak. Jadi justru itu harus dipetakan dulu tanggal-tanggal, lokasinya ya di mana. betul Pak. Habis itu baru kita koordinasikan ke BMKG, Iya nanti misalnya betul gitu Pak. ya, Iya gitu data-data Pak. pendukungnya. Mungkin itu Betul bisa, Mbak. betul. Iya. Cuman diawali dengan pemetaan lokasi, tanggal lokasi di mana itu aja dulu. Iya betul Pak. Soalnya kemarin tuh ada bukan seminar ya Pak, conference validasi ini di seluruh dunia sudah kontribusi gitu Pak. Gimana validasinya. Cuma Indonesia aja yang belum. Indonesia Mantap, Mbak. belum. Ya Pak, sayang sekali kan, maksudnya bagus kalau Iya, iya. misalnya bisa kontribusi, ya kita bisa pakai data ini gitu untuk kita tidak harus Iya. mengandalkan data yang lain untuk data vertikal gitu. Bisa kita kolaborasikan. Iya, Pak Heru. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Heru, Sophia. Iya. Apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain atau komen mungkin? Pak Vindi nanya kapan bisa dibawa ke Indonesia, Sob? Justru kan saya bilang kapan Indonesia mau beli, katanya Pak Vindi. BMKG gimana, mau beli nggak Pak? Itu bilang. Oh, Pak Vindi mana nih Pak Vindi? Pak Vindi. Ya. Mungkin
satu pertanyaan dari saya, Sob, yang terkait dengan Iya, CPR tadi. Boleh iya. ke ini nggak? Oh iya, Hmm. ini. Jadi kalau ya Hmm. kan kalau misalnya yang MPPAR karena di kita belum ada, jadi mungkin kalau untuk memanfaatkannya kita menunggu di Indonesia ada gitu kan ya. Iya, betul. Nah, Entah kapan itu. entah kapan itu. Nah, kalau misalnya CPR ini kan dilihat dia bisa ada beberapa rute tadi yang melewati Indonesia gitu ya. Mungkin kita bisa ngecek nanti tanggal-tanggal dan lain Iya. sebagainya. Mm-mm. Berarti kan untuk dalam waktu dekat ini misalnya kita yang bisa dimanfaatkan itu dari si CPR ini. Iya. Nah, pertanyaannya kalau tadi ngelihat CPR itu kan juga bisa menghitung gitu ya jumlah curah hujannya, kemudian posisinya atau lokasinya gitu ya. Hmm. Hmm. Kan tetapi periodenya mungkin periode singkat-singkat gitu ya, setiap pada Iya, saat dia lewat lewat. aja. Betul. Nah, kira-kira saya tadi nggak ngelihat di sini sih, lewatnya itu dia hitungan hari atau hitungan jam atau malah cuma hitungan menit ya, Sob? Di Lewatnya satu itu lokasi gitu. hitungan hari, Teren. Jadi Oh, itu saya sudah ya kali aja. Iya bener, saya juga pas ngeliat ya hitungan hari, tapi lumayan daripada nggak ada ya. Jadi saya lihat Ya, 30 Januari ini dia ngelewat Indonesia 3 kali, tapi beda lokasi. dalam Satu tanggal yang hari, sama. satu hari ya, tanggal yang sama. Jadi ini saya 30 Oh, Januari itu, kalau nggak salah tuh, satu di Papua, satu di eh, Bali, satu lagi di Sumatera. Jadi memang ya oh. itulah susah sekali ya, masih belum bisa ini, masih sedikit. Tapi dia bisa, kita bisa ngelihat ini juga kan, maksudnya tadi jumlah curah hujannya itu bisa langsung diambil dari datanya atau datanya berupa apa ya, Sob? Yang dihasilkan sama CPR ini? Ada ASCII-nya, sorry ASCII, Raw ada datanya, rough draft-nya SDF, bisa kita ambil. Jadi ada ini ya Outlook tuh curah jadi kita hujan ngelihat. langsung. Enggak sih reflectivity factor. Jadi nggak ada Oh, langsung curah reflectivity. hujan, iya reflective factor. Jadi kita turunkan dari situ. Reflectivity. Oke, Tapi selain itu baik. banyak yang lain juga nilai Ya, adaptability. at least itu masih bisa kita. Iya, gitu. Lumayan daripada nggak ada MPPAR ya. Ya, paling tidak Mm-mm. itu masih bisa kita manfaatkan lah ya Iya. dalam waktu dekat sambil menunggu mungkin BMKG atau mungkin Pak Heru dan timnya mau masang satu, Pak, untuk ini TMC. Ah, iya Hmm. TMC ya. Iya, Udah untuk negara Ya, Indonesia 100 miliar itu kecil, Mbak. kecil ya Pak. Tapi Iya. kemarin BMKG beli iya cloud Pak, makanya. chamber ya Pak. Cuman mungkin BMKG perlu dikasih pengertian dulu itu. Iya Sehingga Pak, biar radarnya itu apa beli. namanya tidak beda-beda gitu ya. Sekarang aja udah beda-beda gitu. Iya Pak. Terus kebanyakan single ya Pak. Pak, sebenarnya beda-beda Iya. nggak apa-apa Pak, tapi yang lain bisa akses Pak. Masalahnya kita yang bisa akses cuma BMKG doang Pak. Ini tuh banyak Pak. Sebenarnya. Iya, Jadi kita yang lain tidak bisa memanfaatkannya dengan baik gitu, betul. dengan maksimal, sorry, dengan Iya, maksimal. dengan maksimal. Iya. Ini ada orang BMKG Ya, ya oke, mungkin yang ikut nggak? mungkin ada yang dari mantan-mantannya BMKG ya Pak, bisa disampaikan nanti ke bos-bosnya. Oke, ada lagi dari Bapak Ibu sekalian. Sekarang 11:30. Kalau sudah tidak ada pertanyaan atau komen, mungkin terakhir final remark gitu ya Sob, sebelum kita tutup acaranya. Silahkan Sopi, Oh, ada final remark segala ya? harapannya atau apalah ya. Nggak bagus. Silahkan. Apa ya? Atau ada perlu bantuan untuk postdoknya, kita semuanya siap Membantu ya. berkolaborasi. Iya, iya. Boleh izin bertanya Oh iya atau Boleh Pak, berkomentar? Iya boleh Pak silahkan Pak Yes, Nur. Sumadi. makasih Bu Sofia ya, selamat. Ini Iya, menarik sekali hasilnya. Saya mohon izin, tadi tampilan slide satelit CPR iya, yang Doppler velocity tadi. iya. Nah,
Ini tuh radar atau dari CPR-nya? Ini dari CPR-nya. Wah, Iya, CPR-nya. iya. Nah, Doppler velocity itu relatif terhadap satelit atau terhadap ground. Maksudnya kalau Doppler Iya, velocity itu kan ngerti-ngerti. negatif itu menuju ke arah Menuju ke radar. radar. Iya, iya. Kalau positif menjauhi gitu. Jadi artinya Mm-mm, kalau itu negatif, mm-mm. warna biru itu sebenarnya updraft gitu ya. Hmm. Jadi ini yang warna biru itu downdraft, Pak Ading. Jadi saya sebenarnya tidak tahu detail teknisnya dia mendekati si CPR atau satelit ya. Tapi kan CPR satelit itu dalam satu satelit ya. Jadi si Iya, airborne dari sedang ke atas gitu maksudnya. ya. Jadi ini artinya negatif Hmm. itu dia downdraft artinya hujan gitu. Berarti menjauhi hujan. Iya, Oh, iya, berarti di situ iya. sudah Sudah didefinisikan langsung kalau negatif. didefinisikan. Iya. Jadi sudah Oh, jadi si Doppler velocity kan kalau yang kita yang konvensional itu negatif kronis radar ya. jauhi, positif mendekati radar. Nah, kalau ini kita sudah langsung diturunkan dari si formulanya dari CPR bahwa kalau nilainya negatif atau biru di sini tuh artinya downdraft gitu. Oh, downdraft. Jadi Oke, formulanya oke. sudah dia Ya. itu gitu. Nggak pure kayak kita baca yang Oke. konvensional ya, Pak Nur Sumadi. Iya, iya, iya. Mm-mm. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Pak Nusmadi. Baik, terima kasih Pak Nur. Ada lagi dari Bapak Ibu sekalian sebelum kita akhiri? Jadi final remark-nya, Ibu Rini. Sudah cukup? Ya. Jadi Sob, silahkan Sob. Oh, jadi kan nggak jadi. Sebentar ya. Ya, sebentar. Lihat ini aja. Hmm. Jadi final remarks-nya itu ya jadi paparan ini secara umum itu menjelaskan bagaimana kemampuan radar cuaca di permukaan atau ground base, khususnya ini yang advanced ground base yaitu MPPAR dalam memantau pergerakan awan dan fenomena alam yang berkaitan dengan volumetrik benda cair seperti embun, kabut, hujan, dan salju secara 3 dimensi dengan interval waktu tangkap selama 30 detik gitu. Yang berbeda dengan konvensional radar yang hanya bisa kurang lebih 6-10 menit. Jadi saya harapkan mudah-mudahan Indonesia bisa membeli data radar ini, bukan data, membeli instrumen ini satu saja gitu. Tidak harus operasional, tapi di tempat-tempat yang misalnya pada saat kritis, misalnya pada saat musim hujan di daerah kota atau Jakarta yang rawan banjir dan sebagainya, itu sangat penting untuk memantau cuaca secara real time dan nowcasting. Ini akurasinya juga sangat tinggi jika dibandingkan dengan konvensional radar. Dan diharapkan juga untuk aplikasi di Limno, terkait Limno, ini kan penting juga untuk melihat level permukaan sungai gitu ya, untuk penelitian juga. Nah, ini dengan data MPPAR ini sangat powerful sekali gitu, terutama untuk bencana hidrometeorologis yang hanya dapat terjadi dalam hitungan menit atau detik gitu, dan bisa ditangkap oleh MPPAR ini. Kira-kira itu saja sih Ibu Reni, mudah-mudahan membuka mata peneliti semua bahwa MPPAR itu penting gitu di Indonesia. Mudah-mudahan bisa dibeli. Itu aja. Oke. Mm-mm. Ya, terima kasih banyak Bu Sophia. Ini Sama-sama. terakhir muncul ada pertanyaan. Oh Bisa iya, menangkap area detil dengan jarak berapa kali berapa? Mungkin resolusi spasialnya berapa gitu ya? iya, 500 meter. 500 meter Pak Iya, Priyo. sama. Iya, Ya, oke. Mungkin demikian acara. iya, Iya, sama-sama. sama-sama Pak. Mungkin demikian acara hari ini. Tadi Pak Kapus berpesan karena beliau ada acara lain, jadi saya sekalian diminta untuk menutup acara hari ini. Terima kasih banyak kepada Bu Sophia, pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Semoga hasil dari webinar ini bisa menambah pengetahuan dari kita semuanya dan kedepannya bisa kita manfaatkan gitu ya. Apapun yang
ilmu atau bidang kepakaran yang sekarang sedang kita geluti. Mungkin demikian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama penyampaian dan acara hari ini. Saya tutup acaranya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Bu Terima kasih, Reni. Bu Mbak Reni. Reni. Terima kasih semuanya.